calon guru penggerak angkatan 9 yang hari ini akan melakukan wawancara pra-observasi, dan saya kali ini didampingi oleh Bu Sumi sebagai guru kelas 4 di SDN Sindang Mulia 05. Baiklah, kita mulai. Bagaimana kabarnya di sini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Bahwa kali ini saya akan melakukan pra-observasi, ya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui rencana-rencana apa yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Baiklah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama adalah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Modul ajar yang saya buat kali ini adalah tentang penyajian data. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penghitungan data yang tertera di tabel dan digambarkan dengan tepat. Yang keduanya adalah melalui kegiatan kerja kelompok, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk narasi, dalam bentuk tabel dan digambarkan dengan tepat. Itu tujuannya. Oh iya, baiklah. Kalau begitu, ada tidak area pengembangan yang akan Ibu capai pada pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan? Area pengembangannya yang saya ingin capai adalah melalui sikap, pengetahuan, dan penampilan. Sikapnya yaitu sesuai dengan belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Di sini saya ada 4, yaitu tentang gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pengetahuannya yaitu nanti tentang penyajian data, dan keterampilannya yaitu nanti penyajiannya data bagaimana. Boleh tahu nih, apa strategi yang akan Ibu lakukan nanti ketika pembelajaran di kelas? Strategi yang akan saya ambil adalah berreferensi proses di kelas, yaitu dengan kelompokan dengan pengetahuan awal tentang penyajian data. Terus modal pembelajarannya yaitu problem based learning yang menjadi bebas pendidikan. Metodenya adalah ceramah, terus tanya jawab, diskusi, dan presentasi penjelasan. Baiklah, sepertinya menarik sekali ya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baiklah, nanti saya akan ke kelas Ibu. Ya, silakan. Insya Allah setelah ini ya, saya akan melakukan supervisi kepada Ibu juga anak kelas. Baik. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk. Masuk, alhamdulillah. Hari ini jadwalnya kebetulan matematika, ya. Ibu mau tahu ada yang sudah pernah melihat tabel atau diagram? Sudah, semuanya sudah. Kalau dalam tabel itu ada apa saja sih? Ada apanya ya kalau dalam tabel ya? Ada apanya ya? Kalau Bu Guru kan suka absen, siapa yang nggak masuk? Ada Ada angka, pintar bagus. Terus hari
ujian. Masih Pancasila. Masih 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berbakti dengan moral gotong royong mandiri. Kreatif dan benar kritis. Kelompok semangat. Sekarang fokus ke depan dulu semua ya. Guru mau melihat pembahasan sesuatu. Ada yang sudah tahu ini apa namanya? Apa namanya? Ada pintar, ada yang udah tahu, ada yang belum kenal siapa sama tabel. Ada nggak yang belum kenal? Udah tahu semua tabel? Tahu? Coba kita baca bersama-sama. Tabel ini yang mendapatkan nilai 6 ada berapa siswa? Yang mendapatkan nilai 6 ada berapa siswa? Yang mendapatkan nilai berapa?
Ada yang mau bantu guru Mas Antian? Banyak siswa. Sembilannya mana sembilannya? Yang banyak siswa ke atas, sudah saya bilang berat. Kalau dibagi dulu. Yang ketiga dulu, dicari yang kebalik ya, kebalik yang ke sana saya. Ya, nanti maju ke depan. Apa kerjanya guru bagikan ya nanti. Pergerakan dan tidak ngomong dikerjakan ya. Makan sih boleh. Yang bisa cepat siapa yang bisa cepat? Guru yang nulis ya? Ayo guru tulis. Masa bukan masa? Yang baca tadi. Sama dengan 6. Nomor 137 dikali 3 sama dengan 4. Kemudian nomor 1 dikali 40 sama dengan 35. Ada yang mau bertanya? Nanti kelompok Amin udah bagus. Kelompok Amin udah bagus.
penyajian data, guru cukupkan dulu dan persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Besok ada matematika lagi ya, tentang diagram garis. Tentang apa? Bisa kita belajar tentang diagram garis. Ada yang bisa nyanyi lagu daerah atau kecakupan apa dulu? Coba yuk kita bersama-sama juga bisa pencet. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana CGP angkatan 9. Kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Bu Sumian SPD, didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Dwi Yuni Astuti. Terima kasih ya Bu sudah bersama saya hari ini dan meluangkan waktunya untuk proses coaching kali ini. Baiklah, akan segera kita mulai. Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Sumi yang telah membantu saya dalam hal tugas CGP Bu. Untuk kali ini saya akan melakukan pasca observasi dari hasil pengajaran Ibu kemarin di kelas. Seperti itu. Lalu sekarang saya akan menanyakan tujuan Ibu apa ya dalam percakapan pra-observasi ini. Apakah Ibu sudah merasa ketika mengajar kemarin Ibu sudah ideal menurut Ibu atau seperti apa? Saya bisa menjawab dulu. Saya masih ragu dengan pembelajaran saya kemarin. Sebabnya diferensi yang saya dapatkan di ekstrakurikuler sama pembelajaran yang dengan dituntun berbeda, belajar itu saya pengen tahu bukan sekarang lebih CGP. Saya pengen tahu yang sebenarnya itu gimana gitu. Menurut Ibu kemarin pembelajaran saya gimana? Nah, setelah menurut Ibu yang Ibu pelajari ya, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa yang menurut Ibu pelajari? Kalau yang berdiferensiasi kita adakan tes diagnostik. Kalau di matematika itu kemarin berdasarkan pengetahuan anak. Jadi misalnya diadakan tes dengan operasi gangguan ya. Ada berapa anak yang sudah mampu dengan pembagian, pengurangan, terus dengan hasil sisa kalian 5 operasional itu matematika. Nah, untuk yang di modul ajar atau di pembelajaran yang lain, akhirnya saya masih ragu gitu, apakah cara saya kemarin itu dengan mengelompokkan anak dengan pengetahuan awal itu, terus saya kumpulkan begitu itu, apakah sudah memenuhi kriteria yang benar atau masih banyak kekurangannya gitu, saya belum tahu gitu juga. Oh, jadi
Ibu kemarin kan sudah melakukan pembelajaran diferensial kepada siswa kelas Ibu ya. Dan menurut Ibu itu masih kurang. Masih kurang apa sih namanya ya? Kurang sering aja gitu Bu. Nah iya. Terus boleh tidak saya tahu hasil dari evaluasi yang Ibu yang diberikan oleh anak kemarin, boleh? Yang pembelajaran seleksi atau yang berdiferensial yang matematika kemarin kan? boleh sih. Itu jadi kan setiap 2 minggu, setiap minggu kan dievaluasi. Iya. Jadi ada bukan naik tingkat ya Bu, tapi pindah kelompok. Jadi misalnya anak yang kan dari penjumlahan, tingkatan dari awalnya itu penjumlahan, pengurangan, pergantian, pembagian habis, pembagian sisa. Nah misalnya dalam juga berlangsung 2 minggu, itu diadakan tes tertulis ya. Jadi anak yang mengerjakan 2 sekali semua harus pindah kelompok ke atas tingkatnya atasnya. Disebutnya bukan naik tingkat tapi pindah kelompok. Sejak 2 minggu diadakan tulis gitu. Anak yang benar 1 berarti tetap di tingkatannya itu. Anak yang mengerjakan salah dua-duanya dia pindah kelompok di bawahnya. Pembelajaran di kelas yang dengan modul ajar kurikulum merdeka itu. Baik, jadi Ibu ingin semua siswa tanpa terkecuali berperan aktif ketika bekerja dalam kelompok ya, Bu? Iya, Bu. Baik, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya bisa membuat siswa untuk fokus dan memperhatikan arahan yang saya berikan. Atau saya bisa menegur dan mendampingi siswa saat berlangsungnya kerja kelompok. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Hambatan saya saat kerja kelompok, saya sering tidak fokus pada kelompok yang sebenarnya perlu untuk dibimbing. Karena dalam satu kelas terdapat 6 kelompok. Dalam hal yang Ibu hadapi tadi, kira-kira ada tidak solusinya? Saya akan sering hadir menemani khususnya pada siswa yang butuh akan bimbingan khusus supaya tidak ada siswa yang tidak paham dan tidak ikut mengerjakan tugas. Adakah prioritas yang dilakukan terhadap rencana yang akan Ibu? Iya Bu, saya akan lebih melakukan pengawasan, lebih prioritas kepada kelompok yang khususnya terdapat siswa yang pasif atau kurang aktif dalam kelompok. Selanjutnya, strategi apa yang akan Ibu terapkan? Strategi saya melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa yang kurang aktif, apa yang bisa dia lakukan, apa yang seharusnya dia lakukan. Jika terdapat kesulitan, tanyakan kepada saya supaya saya mengarahkan dan ia aktif dalam kelompoknya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu jalani nanti? Ukuran keberhasilan tentunya ketika saya melakukan penilaian, keaktifan siswa tidak ada siswa yang hanya berdiam, namun semuanya aktif melakukan apa yang ia bisa lakukan. Sehingga penilaian keaktifan siswa tidak ada yang rendah. Dalam melakukan strategi tadi, mungkin terdapat gangguan yang terjadi. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Saya akan tegas jika terdapat anak yang tidak kondusif atau hanya berdiam diri dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Baik, Ibu sudah mengetahui strategi dan antisipasinya. Bagus sekali, Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti? Saya akan melakukan pengawasan dan mengingatkan terlebih dahulu untuk berperan aktif sebelum siswa melakukan kerja kelompok. Siapa dan apa yang dapat
membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, dan siswa serta adanya kesepakatan kelas, Bu, itu akan membuat siswa berpegang teguh pada komitmen keyakinan kelas. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya, saya akan terus mengingatkan, memantau, mengawasi, dan mendampingi siswa setiap kerja kelompok yang dilakukan. Baik Ibu, kita sudah melakukan diskusi ya atas permasalahan Ibu tadi. Jadi, apakah Ibu bisa menyimpulkan hasil pembicaraan kita kali ini? Oh iya, Bu, saya menjadi tercerahkan dan mengetahui solusi dari masalah saya mengenai keaktifan siswa ketika berkelompok. Saya pun sudah mengetahui strategi yang dapat saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan menjadi jalan keluar ya terhadap permasalahan Ibu. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Hatur nuwun, makasih.